Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NPM 182301016. Saya dari kelas B, jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Hal pertama yang pastinya kita harus lakukan adalah mempersiapkan semua hardware yang akan kita rakit. Hardware itu antara lain yang pertama prosesor. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer. Semua perintah, perhitungan, dan proses utama dijadikan di sini. Semakin tinggi kecepatannya dan jumlah skornya, semakin cepat pula kinerja komputernya. Yang kedua adalah heat sinker. Heat sinker berfungsi untuk mendinginkan prosesor agar tidak overheat. Heatsink menyerap panas, sedangkan fan menghembuskan udara untuk menjaga suhu tetap stabil. Yang ketiga adalah motherboard atau miniboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama, tempat semua komponen-komponen komputer terhubung melalui dari CPU, RAM, VGA, dan lain-lain. Motherboard menentukan kompatibilitas dan fitur sistem. Dan yang keempat ada RAM atau memori. RAM adalah memori sementara tempat data disimpan pada saat komputer sedang aktif. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa digunakan dalam bersamaan tanpa lag. Yang kelima adalah hard disk untuk menyimpan data dan sebagainya. Hard disk atau yang sering disebut HDD adalah perangkat penyimpanan utama pada komputer. Fungsinya dalam menyimpan semua data mulai dari sistem operasi, aplikasi, dokumen, hingga video. Dan yang keenam ada power supply. Power supply berfungsi menyediakan dan menstabilkan daya listrik yang dibutuhkan semua komponen komputer agar dapat bekerja dengan baik. Dan selanjutnya merangkai komponen tersebut. Pertama-tama kita pasang power supply yang sudah kita siapkan. Dan jangan lupa untuk memasang baut-baut di sisi belakang casing dengan benar. Bisa kita lihat di video tersebut, memasang bautnya pada belakang casing. Selanjutnya kita mempersiapkan motherboard dan jangan lupa memasang prosesornya terlebih dahulu. Dan kita akan buka pengunci soket prosesor pada miniboard. Kemudian kita pasang prosesornya pada posisi yang pas. Dan pastikan posisinya seperti pada video. Pada proses ini kita sangat perlu berhati-hati dan teliti karena bila prosesor yang kita pasang salah, hal ini bisa berakibat fatal dan bisa menyebabkan prosesor atau miniboard akan rusak. Selanjutnya kita pasang RAM yang sudah kita persiapkan tadi dan pastikan posisi pemasangannya benar-benar sesuai dengan slotnya, dan RAM akan benar-benar masuk ke slot yang ada apabila posisinya sudah sesuai dan pas. Setelah itu kita pasang HSF sekuler dengan pastikan posisi HSF sudah benar-benar ada di tengah, lalu mengunci di keempat sisinya dengan benar. Kemudian sambungkan kabel HSF pada motherboard. Setelah semua komponen-komponen hardware telah terpasang dengan benar pada motherboard, kita memasukkan motherboard pada casing. Kemudian kita memasang baut-baut satu persatu dengan benar. Dan langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel-kabel power motherboard dari power supply yang sudah kita pasang tadi. Dan jangan lupa untuk selalu memastikan apakah slide power benar-benar terpasang dengan benar atau masih longgar. Selanjutnya kita pasang harddisknya di tempat yang sudah disediakan di dalam casing dan dibaut di bagian sisi-sisinya agar harddisk tahan terhadap guncangan dan terpasang dengan kuat. Setelah itu pasang kabel power dari power supply dan masukkan pula kabel SATA yang sudah kita pasang pada motherboard sebelumnya. Setelah semua terpasang, kita harus memasang casing untuk menutupi semua komponen-komponennya.